Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Selasa, 20 September tahun 2022. Peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasan dan kawan-kawan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, menceritakan keakuan kerap menjadi hal yang menyenangkan, terlebih ketika isi cerita itu adalah hal-hal yang membanggakan. "Itu anakku, sekarang dia sekolah di sekolah terkenal dan uang sekolahnya mahal," misalnya. Atau ada juga yang bercerita, "Dulu aku ikut membangun gereja itu," atau "Dulu orang tuaku yang mendirikan gereja di stasi kami ini." Banyak cerita yang menunjukkan bahwa sesuatu atau orang lain menjadi bagian dari aku untuk memperlihatkan kesatuan yang membanggakan. Injil hari ini juga menyampaikan tentang kesatuan antara Yesus dan ibunya adalah sesuatu yang membanggakan. Yesus sedang berada di antara orang banyak, sedang melakukan tugas perutusannya. Pada Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 18, Yesus berbicara tentang penabur yang menabur di tanah berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri, dan tanah yang baik. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa Allah telah menaburkan sabdanya kepada manusia. Sekarang manusia sebagai lahan tempat menabur benih itu menghasilkan atau tidak? Hasil dari benih itu tampak dari sikap melaksanakan kehendak Allah. Setelah Yesus selesai menyampaikan perumpamaan itu, ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Kedatangan ibu dan saudara-saudara Yesus itu tampaknya pada waktu yang sangat tepat. Pasti bukan karena diundang oleh Yesus. Ketika orang-orang memberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus ada di luar, Yesus tidak segera berdiri dan tidak segera menjumpai mereka, atau segera berkata, "Inilah ibuku yang sudah taat kepada kehendak Allah dan bersedia melahirkan aku untuk melaksanakan tugas perutusan menyelamatkan manusia." Tidak. Bahkan Yesus membuat orang banyak itu berpikir dengan mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar sabda Allah dan melaksanakannya." Sekilas orang banyak itu bisa saja menganggap bahwa Yesus tidak mengakui ibunya dan saudara-saudaranya.
dengan mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Yesus ternyata hendak menyampaikan bahwa yang menjadi bagian dari dirinya adalah mereka yang telah menerima sabda Allah dan membuat sabda itu berbuah dan menghasilkan, entah itu 30 atau 60 atau bahkan 100 kali lipat. Dan serentak dengan itu, kepada orang banyak itu, Yesus menyampaikan secara elegan bahwa ibunya adalah bagian dari dirinya yang telah menerima sabda Allah itu dan telah menghasilkan buah berlimpah, menjadi sarana keselamatan bagi umat manusia. Pengakuan Yesus akan ibunya adalah pengakuan yang membanggakan, dan serentak dengan itu, ibunya juga menyatakan pengakuannya akan Yesus. Yesus dan ibunya mengakui, menjadikan bagian dari dirinya karena mereka merupakan pendengar sabda Allah dan pelaksana sabda Allah. Dari bacaan ini, Yesus menyampaikan bahwa Dia akan mengakui, dalam arti menjadikan seseorang sebagai bagian dari dirinya, adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Pengakuan Yesus ini menjadi penting juga karena dengan itu kita mengandaikan keselamatan. Ketika kita diakui oleh Yesus, maka kita semakin terarah pada keselamatan yang kita imani. Maka perjuangan kita sekarang di dunia adalah menjadikan diri kita untuk diakui oleh Yesus, dijadikan bagian dari dirinya oleh Yesus dengan menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah. Semoga Tuhan memberkati.